kagum hari ini. Saudara, saya katakan, kalau saudara datang ke tempat ini karena saudara mau ketemu Bapak Bimo, mau ketemu saya, mau ketemu yang lain, rugi saudara. Tapi kalau saudara datang, aku mau datang ke ibadah tempat Bapak Bimo, aku pengen Tuhan Yesusku kagum. Amin saudara. Amin. Itu motivasi yang bagus saudara. Apapun, dimanapun Anda buat Yesus kagum dalam hidupnya. Dari apa? Sikap saudara menerima firman Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara menyanyi, ketika saudara berdoa, Tuhan melihat keseriusan hatimu saudara. Semuanya tidak akan terlewatkan. Semuanya itu tidak akan sia-sia. Tuhan bilang, ini yang aku suka. Gitu di hobi bukan Tuhan. Bayangkan, Tuhan kagum dengan seorang perwira yang dia dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, harga dirinya dia rendahkan di depan Tuhan. Dia tidak mengeluarkan hal yang mungkin terhebat dalam hidupnya. Itu yang Tuhan kagum atas kehidupannya. Maka Yesus bilang, aku terheran-heran dengan keluarga Bapak Bimo. Aku terheran-heran dengan ewen yang tegem oleh Paramboyato. Nia Seweto. Nampak aku kagum kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayo saudara, apapun lakukan segala sesuatu pun yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, di ayat Alkitab katakan, ketika saudara melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara datang hari ini, bukan karena saya harus dilihat oleh Bapak Gembala Devi, Ibu Gembala Tri, atau lain-lain. Tidak. Karena kalau saya datang ke sana, karena aku melihat, mencintai Tuhan dalam kehidupan. Ya. Bukan saudara melihat siapa yang bawa firman Tuhan. Ya begitu ya, ya. Buat Yesus kagum dalam hidup. Amin. Amin. Yang pertama, kita harus tahu diri akan hidup kita. Bahwa kalau aku ada sampai detik ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara, saya sering membayangkan ketika kami pertama kali dulu datang ke Bimo. Tapi ketika saya lihat dia pada hari ini, pertolongan Tuhan itu nyata saudara. Kuasa Tuhan itu nyata. Dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Oke, poin yang kedua. Selain dia bisa menempatkan dirinya, apa yang buat Tuhan Yesus kagum atas kehidupan seorang perwira tadi? Saya rindu kita melihat di ayat yang ke-8 ya. Saya baca, ini poin yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Ini kata perwira tadi. Saya ini adalah bos, di bawah saya ada anak-anak buah saya. Kurang lebih begitu ya kata-kata. Ada pula prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Artinya apa? Seorang perwira, dia punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dia punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dengan kata lain, dia memiliki iman yang bisa dia banggakan di hadapan Tuhan. Dia memiliki hidup yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ketika dia menyuruh, maka terjadilah. Ketika dia menyuruh datang, akan datang. Dia punya otoritas ilahi dalam kehidupannya. Perwira ini saudara, kalau saudara pengen Tuhan kagum padamu pada saat ini, ketika kau menghadap masalah, saudara harus bilang, di dalam nama Yesus, kere, walaupun belum sembuh saudara, di dalam nama Yesus, tege bari melilikut. Di dalam nama Yesus aku besok dapat pekerjaan. Itu membuat Tuhan Yesus, iman yang diperkatakan itu membuat Tuhan bilang, wow, aku kagum dengan orang-orang yang ada di Pelamboyan. Amin saudara. Coba saudara pandang orang yang di sebelah kiri saudara. Dua kali saudara. Sebelah kanan saudara. Saudara lihat orang yang ada di sebelah saudara. Mari Gutil. Beriman kepada Tuhan. Bilang begitu saudara. Beriman kepada Tuhan. Bimo beriman kepada Tuhan. Saudara memperkatakan iman, saudara mengatakan kesembuhan, saudara mengatakan satu hal yang baik, itu menjadi pengalaman rohani dalam kehidupanmu. Dan Tuhan bilang,
Nias J itu maraki haban jadi nyotekele luar biasa. Itu iman yang luar biasa. Memperkatakan iman itu membuat Yesus kagum. Yes. Itu gerak. Belasut kah Pak? Iya, rasanya mau apa gitu ya. Oh, mungkin Roh Kudus Pak. Puji Tuhan. Iman yang didasarkan dari pengalaman iman itu luar biasa. Bapak Bimo punya pengalaman yang luar biasa. Bapak Hader punya pengalaman ya. Bapak Medi punya pengalaman. Pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Oh, hamba-hambanya sudah pasti. Saya tidak akan tanya lagi. Yang lain-lain pasti punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Gunakan pengalaman itu ketika saudara menghadapi Tuhan. Kalau dulu engkau sembuh saya, sekarang saya juga sembuh. Itu saudara. Hizkia katakan, aku layak hidup di hadapanmu. Aku punya sejarah hidupku yang baik. Ayo saudara, gali imanmu, pelajari segala sesuatu yang kau sudah alami selama ini. Itu hal yang dahsyat. Sehingga Tuhan bilang, aku kagum nih dengan ini. Dua hal yang penting. Pengalaman imanmu, ketika engkau memperkatakan dengan iman, itu menjadi Yesus kagum dalam kehidupanmu pada sore ini. Amin saudara. Yesus mencari orang-orang yang berani memperkatakan iman yang luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, wow, nias ya pelamboyan tuh. Dulu aku mikir, elah ikut nano. Iya, bayangkan, Tuhan Marcel, elah iya siap, elah siap. Tuhan Yesus, elah luar biasa. Ini yang membuat Yesus kagum atas hidupmu. Ini yang membuat Yesus suka dengan hidupmu. Dia terheran-heran dengan engkau. Kenapa? Elah iya Mia saya itu. Kamu jadi sembahyang serius sampai rasa. Yo, ada satu EWTG semangat akan beribadah. Amin saudara. Itu Yesus kagum loh. Ya. Saya percaya bahwa kita punya aktivitas. Kita punya pekerjaan yang banyak saudara. Tapi ketika saudara membagikan waktu indah bersama dengan Tuhan, Tuhan bilang, elah itu. Penamia saya menggau aku ke Tuhan. Ayo, kita sepakat pada hari ini membuat Yesus kagum atas apa yang kita lakukan. Atas keluargamu, atas hidupmu, rumah tanggamu. Walaupun engkau dalam masalah, buat dia kagum atas hidupmu. Masalah itu boleh terjadi, tetapi bersama Yesus, aku mengalami kemenangan yang besar dari segala-galanya. Amin, saudara. Oh, itu Tuhan kagum, benar, Yesus kagum. Poin yang ketiga. Apa yang membuat Yesus kagum atas kehidupanmu? Kita akan lihat di ayat yang kedua. Ya, kita lihat ayat yang kedua, pelan-pelan saudara ya. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, saudara, apa maksudnya? Di ayat yang kedua jelas dikatakan di situ dia mempunyai belas kasihan, saudara. Sekali lagi, perwira ini walaupun dia seorang jenderal, walaupun dia punya kedudukan yang luar biasa, dia bisa memberitakan segala sesuatu. Ketika dia melihat hal yang tidak mungkin, hal yang mungkin jauh dari kehidupannya, ketika dia melihat orang yang mengalami kesakitan, melihat orang yang mengalami penderitaan, orang mengalami kekurangan, dia tergerak hatinya akan itu. Amin saudara. Amin saudara. Ketika saudara tergerak dengan orang-orang yang di sebelah, di keliling saudara, Yesus akan bangga dengan kehidupan. Contoh, ketika saya berjalan ketemu Pak Hader, Shalom Pak Hader, nabi habarmu, puji Tuhan balap itu. Artinya apa? Saudara memperhatikan orang yang di sebelah saudara. Tidak selalu saudara akan kasih uang, tidak saudara. Tidak saudara selalu melakukan mengasihi saudara, tidak. Ketika saudara berpapasan dengan orang-orang yang mungkin tidak kenal, saudara bilang, Shalom, puji Tuhan, nabi kabarmu. Haleluya, kebaikan. Artinya apa? Ketika saudara berinteraksi, saudara bisa berbicara dengan seseorang, itu adalah saudara mengasihi dia. Amin. Kalau berbicara kasih, luar biasa kasih Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Luar biasa. Dia mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib. Kenapa? Dosa saya dan dosa kita semua. Pesan penting Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, mengasihi orang, Tuhan bilang, oh puji aku lakukan ini
bihin, itu aku mati mereka salib. Tapi mereka juga melakukan hal yang sama. Ayo, mulai hari ini perhatikan orang yang ada di sekelilingmu. Apa yang bisa kau lakukan? Beri hal yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan bilang, aku kagum dengan engkau. Saudara, kalau saudara membaca, tidak baca sekarang, saudara baca nanti Matius 25 ayat 36-37. Ketika aku haus, aku pernah bujur haus, aku minum dulu lah. Engkau kasih aku minum, saudara. Ketika aku lapar, aku tak perlu nanti. Engkau kasih makanan. Ketika aku telanjang tidak berbaju, engkau kasih aku baju. Ketika aku kedinginan, engkau mengasih baju. Ketika aku sendiri di sakit, di rumah sakit, engkau mengunjung aku. Ketika aku ada di penjara, engkau datang kepadaku. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa, saudara? Itu berbicara kasih, saudara. Ketika saudara melakukan itu, Tuhan bilang, elah, itu dia pemikiran Tuhan Yesus. Mereka melakukannya dengan suka hati. Mereka melakukannya dengan serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, "Puna kagumiku dengan air flamboyanto." Wow, praise, kemuliaan bagi Tuhan. Kita kalahkan dulu yang suara di luar. Kita kalahkan di luar. Oh, haleluya. Poin yang ketiga, saudara harus punya belas kasihan. Saudara harus punya belas kasihan dengan siapapun. Dengan siapapun saudara akan punya belas kasihan. Oke, kita lihat ayat yang kelima. Kita lihat ayat kelima. Lukas 2 ayat kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah menanggung pembangunan rumah ibadah kami, ibadat kami. Bayangkan perwira ini, saudara. Perwira ini adalah seorang Romawi. Di Bagarai arah Romawi, dia puji cocok dengan Israel. Sama dengan Belau dengan Pusat. Dia puji Sundau. Namun hasupa hakirut duit. Bayangkan, saudara. Tapi ketika mereka menjadi bermusuhan satu dengan lain, dia mengasihi bangsa Israel. Dia mengasihi bangsanya. Dia menanggung, dikatakan, pembangunan rumah ibadah. Amin, saudara. Perwira ini tidak memandang dulu. Dia tidak memandang apapun dalam kehidupan orang. Dia terlibat dalam segala hal, menyenangkan hati Tuhan. Yang penting di sini adalah rumah ibadah itu adalah tubuh saudara. Saudara adalah bait Tuhan. Saudara adalah rumah Tuhan. Ini yang penting. Ketika rumahmu benar di hadapan Tuhan, Tuhan kagum atas hidupmu. Amin. Amin. Ketika engkau benar jadikan hidupmu serius dengan Tuhan, engkau buat Yesus kagum. Hari ini jangan sia-siakan rumahmu, jangan sia-siakan tubuhmu, jangan sia-siakan isi hatimu. Serahkan kepada Yesus. Jangan serahkan kepada manusia. Manusia akan mengecewakanmu. Manusia akan membuat engkau sakit hati. Tapi ketika kau menyerahkan tubuhmu menjadi mesbah yang indah di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan dan itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bilang, aku terheran-heran karena hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. 3 hal ini penting. 3 hal. Saya tidak lama. 3 hal ini penting. Saudara harus ingat, kalau saudara mau hidupmu, Tuhan, ketika Tuhan menturai hidupmu, bukan Yesus, elah itu, elah bapak itu, elah ibu itu. Bayangkan, Yesus kagum atas kehidupan kita. Ketika apa? Kita melakukan 3 hal yang luar biasa ini. Ayo, saya rindu kita semua hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Buat Yesus kagum apapun yang terjadi saat ini. Pandang Yesus, saudara. Pandang Yesus, jangan yang lain. Ketika kau memandang Yesus, apapun masalah hidupmu, di dalam nama Yesus, engkau mengalami kelepasan yang luar biasa. Ingat, cinta Yesus, saudara. Ya, kalau ada semboyan, ya, semboyan Indonesia gini. Sekali Indonesia Indonesia harga mati. Itu ya, kemerdekaan harga mati. Di dalam Tuhan Yesus adalah harga mati, saudara. Elah jebeken. Sekali lagi, enak menggaul jebeken, cari Yesus. Kalau saudara menyenangkan hatinya pada sore ini, saudara yang berulang tahun, apapun Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Karena ketiga hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan.
Saudara boleh tutup mata, saya akan berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan-Mu. 3 hal ini membuat kami bangga dan kami dapat rahasia yang baru pada sore hari ini Tuhan. Karena ketika Engkau kagum dengan seorang perwira, Engkau melihat imannya, Engkau melihat segala sesuatu yang tersimpan dalam hidupnya. Kami juga kagum di hadapan-Mu Tuhan. Siapapun kami, anak-anak, pemuda, remaja, kami orang tua, ajarkan kami Tuhan pesan firman-Mu yang penting pada sore hari ini. Kami tetap percaya, kami tetap merendahkan diri kami kepadamu, dan kami punya pengalaman yang indah dengan iman yang indah dengan Engkau, dan kami melakukan yang baik, mengasihi orang. Walau ini menjadi moto, prinsip hidup kami, dimanapun kami berada, kami menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tanamkan setiap firman-Mu bagi kami semua. Ingat Tuhan, ingatkan kami jika kami melanggar akan firman-Mu, titah-Mu Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, ketika kami melangkah keluar dari rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau kagum atas kehidupan kami. Karena kami membawa kekudusan, kesucian, dan tubuh kami, jiwa kami adalah mesbah-Mu Tuhan. Dan kami benar-benar di hadapan-Mu, dan tidak ada dicemarkan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau datang atau kami pergi, kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami serahkan